Masya Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu dalam keadaan mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kita akan dimatikan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pengingkaran-pengingkaran yang dibuat oleh manusia. Orang yang tidak pandai bersyukur, maka mereka termasuk orang-orang yang kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk orang-orang yang tidak bersyukur? Mereka yang tidak mau mentaati perintah Allah. Ketika mereka jauh dan melanggar perintah-perintah Allah, maka inilah ciri-ciri orang yang kufur. Mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan fisik yang baik, mereka diberikan harta yang berlimpah dengan segala macam fasilitas dan kecukupan. Justru manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menjalankan agama. Itulah orang-orang yang kufur. Mereka hanya memiliki identitas palsu. Namanya Islam, mereka juga berpakaian Islam, tetapi di balik pakaian mereka, di balik nama dan identitas, mereka jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat, jangan sampai kita jauh daripada agama. Jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran ini akan menuntun kita menuju hidayah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah kepada kita tidak ada henti-hentinya. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur agar kita terjauh daripada sifat-sifat kufur. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Ma fil ardi, apa yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk kita manusia. Jami'an, semuanya. 180.000 macam makhluk Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia, agar manusia ini senantiasa berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah mengetahui atas segala sesuatu. Wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan di muka bumi itu khalifah. Qalu, mereka malaikat menjawab, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Apakah mungkin wahai Allah, engkau menciptakan manusia sebagai khalifah, sedangkan dia nanti akan membuat kerusakan dan mereka akan bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami selalu bertasbih untukmu wahai Allah. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu wahai Allah. Ini bukanlah bentuk protes malaikat. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa ketika Allah hendak menciptakan Adam menjadi khalifah di bumi, Allah bermusyawarah dengan para malaikat. Ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat dan mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam, maka malaikat mengusulkan, apakah mungkin manusia itu akan dijadikan khalifah, sedangkan mereka itu akan berbuat kerusakan dan mereka akan bertumpah darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu wahai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda-benda. Summa aradhum 'alal malaikah,
Kemudian Allah memperlihatkan kepada seluruh malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha. Kemudian Allah berfirman, beritahukanlah aku nama benda-benda tersebut. In kuntum shodiqin. Jika kamu memang benar. Qalu, maka seluruh malaikat menjawab, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidaklah kami mengetahui kecuali apa yang telah engkau beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Karena sungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim. Ajarkan kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Adam memberitahukan nama benda-benda tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan kepadamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwasanya aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa iz qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami firmankan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, karena enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk kafir, ingkar dengan perintah Allah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami firmankan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu di surga ini dengan pasanganmu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah daripada semua apa yang ada dengan sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah engkau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, karena kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Satu larangan Allah di dalam surga kepada Adam alaihissalam, jangan mendekati pohon khuldi, pohon kekekalan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Perintah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud, termasuk juga iblis. Tapi iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Apa yang ada di dalam diri iblis sehingga tidak mau bersujud kepada Adam? Ada dua saja penyakitnya sehingga tidak mau bersujud kepada Adam. Sujud dalam makna memberi hormat kepada Adam. Penyakit yang pertama, aba, rasa enggan. Yang kedua, istakbaro, takabur. Maka manusia apabila dihinggapi oleh dua penyakit ini, maka harus berhati-hati. Rasa enggan ini bahaya. Diajak melakukan kebaikan, kemudian dia merasa enggan, maka akan timbul penyakit yang kedua, istakbaro. Merasa diri lebih hebat. Karena merasa dirinya lebih hebat, maka dia mengatakan, saya tidak perlu diundang ke masjid, nanti juga toh saya datang sendiri. Maka hati-hati dengan kalimat ini. Ketika saudara kita datang mengajak kita, itu artinya mereka sedang menjalankan perintah yang di dalam Al-Quran. Karena dakwah itu tidak pandang bulu. Apakah dia muslim, non-muslim, dia berilmu atau orang biasa, dia pejabat ataukah dia pekerja, semuanya harus kita ajak manusia untuk meramaikan masjid. Maka tidak ada salahnya. Ini satu contoh ketika para dai kita datang ke kampung-kampung, kemudian keliling mengajak kita untuk sholat berjamaah. Maka saat itu ada dua penyakit yang akan menghinggapi. Kebetulan dia orang yang dipandang sebagai ustadz tapi nggak pernah sholat berjamaah.
Jika datang para dai kita untuk mengajak mereka sholat berjamaah, maka dia beralasan, saya nggak perlu diajak, sudah tahu saya hukumnya berjamaah, nggak perlu diajak. Maka berhati-hatilah dengan kalimat ini, karena ini adalah kalimat dan kelakuan yang dilakukan oleh iblis. Jika dibandingkan fasihnya iblis berbahasa Arab, iblis atau Azazil itu lebih fasih daripada malaikat-malaikat di surga. Tetapi karena ada dua penyakit ini, dia enggan menghormati Adam. Ketika kita enggan untuk menghargai saudara muslim kita, maka hati-hati, ini adalah sifat daripada Azazil, kasarnya sifat daripada iblis. Oleh sebab itu kita harus memiliki kecerdasan, tenggang rasa, perasaan yang jauh, yang mendalam ketika kita didatangi oleh saudara-saudara kita, sahabat kita, para dai kita. Ketika ada orang yang bawa finansial datang ke kita, kita sangat hormat. Tapi ketika sahabat kita, ketika saudara kita yang datang untuk mengajak kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita menolak, bahkan kita merasa enggan untuk mengikuti ajakan-ajakan kebaikan tersebut, maka itu adalah kelakuan iblis. Ketika ada rasa malas, itu adalah sifat enggan. Ketika ada rasa berat, itu sifat enggan. Ketika malas mendengarkan nasihat, itu sifat enggan. Maka penyakit yang kedua, istakbaro. Ketika penyakit yang kedua merasuk dalam diri kita, maka kita akan dimasuki oleh sifat atau penyakit iblis tadi, yaitu enggan dan menyombongkan diri. Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi ilmunya, karena saya selesai di negara ini, negeri ini, titel saya itu, titel saya ini. Merasa dirinya sudah menghatamkan Al-Quran, tafsir, ratusan kitab sudah selesai dihatamkan. Tapi ketika akalnya tidak sejalan dengan ilmunya, ilmunya tidak sejalan dengan imannya, maka hati-hati, kita bisa jadi iblis di tengah-tengah umat ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iblis itu tidak kalah pandai, tidak kalah pintar, tetapi ketika merasa enggan dan merasa diri lebih baik daripada Adam alaihissalam, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun sahabat, ketika dia merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi ilmunya, dan enggan diajak, dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan sama manusia, maka hati-hati, ini adalah sifat daripada sifat iblis. Karena merasa dirinya lebih baik dan jauh lebih tinggi ilmu. Oleh sebab itu, mari kita berhati-hati. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, semakin kita mawas diri agar kita tidak tertipu dengan ilmu kita sendiri dan menjadi manusia-manusia yang kufur. Mari kita jadikan ilmu kita ini lebih bermanfaat dengan cara kita sampaikan kepada umat manusia, kita ajarkan kepada umat manusia. Jangan sampai ilmu yang kita miliki kita pendam dan menjadikan diri kita ini sombong dan enggan menerima nasihat orang lain. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi masalah apapun, masalah dunia terlebih masalah akhirat, mari kita konsultasikan dengan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang kurang itu merupakan keaiban saya sendiri, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup kita di dunia ini selamat, dan tentunya keselamatan juga yang kita tuju nanti di akhirat. Melalui istikharah dan mustakharatul Quran, hubungi kami di 0813 533 0378. Bersama saya Usman Huda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.